Tadi kan tanda mati hati. Lalu bagaimana caranya menghidupkan hati yang telah mati itu? Caranya tinggalkan yang 5 tadi. Kebalikannya. Jangan mengerjakan dosa, bacalah Al-Quran, kemudian sibukkan hati dan diri dengan berbuat baik. Yang keempat, pilihlah yang halal. Dan yang kelima, sukailah kebenaran. Oh, tapi berat itu kalau sudah mati hati itu. Gimana ya caranya? Caranya kita berteman dengan orang baik. Berteman dengan orang baik. Karena terus terang ya, teman itu sangat mempengaruhi kepada diri kita. Kita ini nggak baik ya, umpama kita ini jahat, kita ini jelek lah hati kita ini. Tapi berteman dengan para orang-orang soleh, sekurang-kurangnya orang-orang tuh menyambati kita, si fulan sudah jadi baik, tobat dia tuh kayaknya sudah nah. Kenapa? Kawalannya bebuhan guru-guru. Yang jelas itu dulu. Ya kada? Kawali nang baik-baik. Berteman lawan orang soleh. Berat memang, Pang. Lalat itu kadang mau berteman lawan lebah itu nggak bisa. Lalat itu nggak bisa berteman dengan lebah. Karena lebah makanannya madu, saripati bunga. Lalat makanannya sampah. Tapi kita ini bukan lalat. Kita ini bukan lalat. Kita ini manusia. Nah, untuk menghidupkan hati tadi, bertemanlah dengan orang saleh. Nang soleh ini bukan pakaiannya. Ini bebolang, berjubah, bertasbih ganal-ganal. Belum tentu juga itu soleh. Sekalinya salah bukan soleh. Apalagi zaman sekarang susah membedakan yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Mirip-mirip sekarang. Bebolang juga sekalinya dukun. Dukun. Nah, kita bisa melihat kok orang saleh itu gimana. Yang jelas sudah hatinya dia. Kalau dia itu rajin beribadah, rajin ke masjid, bebuan pian-pian ini, insya Allah orang saleh. Kalau orang tuh masih bisa melaksanakan salat 5 waktu, apalagi berjamaah kayak bebuan pian ini, insya Allah saleh pian. Berteman nang begini-gini aja. Tapi kalau berteman orang nang kada salat selesai sudah, itu menunjukkan kada baik. Petikamannya, jar orang Banjar itu petikamannya apa petikamannya bahasa kitanya itu ya. Intinya bahasa kitanya ya, petikaman bahasa Banjarnya. Intinya itu di salat. Kalau orang tuh masih bisa salat 5 waktu, apalagi berjamaah, tapi kita masih menganggap itu orang tuh masih baik. Tapi kalau orang tuh sudah kadang mau salat, selesai. Allah saja dia tinggalkan, apalagi kawalnya sendiri. Nah, jadi itu ya, berteman lawan orang saleh dulu. Kemudian ulama ada mengajarkan amaliyah nih ya, amaliyah. Kalau di hati kita lagi pusing, gundah gulana, suka protes ini itu, pokoknya udah tenang hati itulah. Guru-guru kita itu menyarankan untuk membaca surah Al-Ikhlas 100 kali dalam sehari semalam. Surah apa ya? Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad sampai akhir. 100 kali dalam sehari. Insya Allah hatinya akan menjadi ikhlas sebagaimana Allah memberikan surah itu dengan nama surah Al-Ikhlas. Lalu apa lagi? Nah, kalau bisa baca sholawat. Jadi kalau kita tanya para habaib, tanya guru-guru tuh, nah, amalan apa guru yang paling nyaman diamalkan tapi manfaatnya besar?
kada lain salawat jar sidin. Karena kalau kita membaca salawat itu kita pasti berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kalimat Allah, berarti kita zikir tuh. Salawat itu dapat beratan, zikir dapat, diampuni dosa kita dapat, menaikkan derajat dapat, mendapat syafaat Nabi di akhirat dapat, dan pasti diterima. Orang baca salawat itu pasti diterima, pasti berpahala, walaupun beriaan dia. Walaupun ria dia baca salawat, kata ulama pasti diterima. Kenapa? Itulah kelebihan salawat, karena Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat, kata ulama, itu menunjukkan amaliyah ibadah yang paling pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Nah itulah, itu pangdah 3 itu loh ya. Pertama apa tadi ya? Berteman lawan orang soleh. Kita biar kada soleh tapi berteman orang soleh, sekurang-kurangnya kita disambati orang, ih si dia tuh tobat kayaknya sudah nah. Berteman lawan rubuhan guru-guru jadi alhamdulillah. Dan itu jadi doa. Kalau kita disambati orang begitu, itu jadi doa. Nah kemudian kalau ingin mengikhlaskan hati lebih ridha, lebih lapang, baca surah Al-Ikhlas 100 kali dalam sehari semalam. Kalau rasa berat juga, baca selawatlah. Berapa guru? Tasarah. Semakin banyak, semakin baik. Salawat Jibril kah? Bagaimana salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ya, itu tuh. Baik, kiranya cukup sekian dulu ya, Bapak Ibu. Saya minta izin harus jalan karena ada keperluan yang mesti saya kerjakan dan tidak bisa ditinggalkan ya. Apa keperluannya? Nah, itu rahasia pribadi, tidak usah ikut-ikut ya, tidak usah tanya-tanya. Ya, kalau dikasih tahu 4 berataan nanti. Ya, jadi insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Minta maaf ya, saya tidak ikut sholat isya di sini. Nanti ada ikut jamaah di tempat lain. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.